Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat diriku ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Ia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Marilah zaman berhenti dan tata dunia pun lebur. Meskipun orang yang keji telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Tema kita hari ini, pertobatan dan pengampunan bukan sekedar wacana. Rupanya ada semangat yang baru bahwa kita harus terus berubah. Sehingga semua firman Tuhan tidak berhenti hanya sampai sebagai pengetahuan saja. Mari bersama-sama kita mengakui kelemahan kita. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa dalam hal bertobat, rupanya masih banyak relasi hubungan kami dengan banyak hal dalam kehidupan ini yang retak dan rusak. Dan kami berhenti untuk berubah. Tentang pengampunan, kami pun masih menyisakan hal-hal yang belum bisa kami ampuni. Mari masing-masing berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya belas kasihan selalu tersedia bagi kami. Amin. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Lukas 24 ayat yang ke-47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling bersalam-salaman satu sama lain. Ya Tuhan, kini kami ingin bersandar sepenuhnya kepadamu tentang apa yang menjadi pergumulan kita pada hari ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus menaungi kami. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memegang teguh setiap firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghayati apa yang terjadi dengan Petrus, ketika Petrus berani untuk berkhotbah di Serambi Salomo, sebenarnya mungkin kita boleh dong berpikir, wow, Petrus kok, maaf ya dalam tanda kutip, kok muka tebal ya? Bukankah dia yang menyangkal Yesus? Bukankah dia yang dalam tanda kutip omong besar? Dan bukankah dia yang juga menghardik Yesus dan kemudian sampai Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis"? Berapa kali momen-momen yang menunjukkan bahwa Petrus melakukan banyak sekali kesalahan. Dia juga gagal paham kepada Yesus. Namun lihatlah, ternyata Petrus mempunyai hati yang terus bisa diubahkan. Dia berhasil untuk berdamai dengan dirinya, berdamai dengan murid-murid yang lain, terutama berdamai dengan Yesus sebagai guru. Karena kalau kita membayangkan kita menjadi seperti Petrus, mungkin kita sudah hancur, kita berkecil hati, mungkin kita patah semangat dan kita malu. Tapi dia berhasil keluar dari dirinya dan menampilkan dirinya sedemikian rupa. Artinya dia siap untuk berubah, dan berubah. Petrus juga seorang yang bisa mengampuni. Dan pengampunan bukan hanya sebuah pengetahuan,
Buktinya adalah ketika dia bisa mengampuni orang-orang yang di depannya ketika dia berkhotbah. Bukankah mereka itu semualah yang dikatakan oleh Petrus, kalianlah, kita semua ini, mereka inilah yang menyalibkan Yesus, menolak. Jika Petrus belum bisa mengampuni, bagaimana mungkin? Semudah itukah seorang Petrus bisa mengampuni? Saudara, Petrus sangat sayang kepada Yesus. Sebenarnya sangat mungkin seorang Petrus ini bisa sangat membenci orang-orang yang bahkan dilihatnya. Mungkin dia bertemu dengan 1-2 orang yang saat itu dia melihatnya di dalam proses ketika menuju ke salib, dan mereka juga ikut berteriak, bahkan melemparkan batu atau mencemooh, meludah dan sebagainya. Petrus melihat orang-orang yang sama ketika dia harus hidup kembali bersama murid-murid yang lain di tengah-tengah orang-orang itu. Betapa dongkol dan mangkelnya sebenarnya, karena cintanya yang begitu besar kepada Yesus. Namun lihatlah, kebencian itu tidak menyisakan sebuah dendam, sehingga dia bisa mengampuni dengan mudah. Lalu dia bisa berkhotbah dan menyampaikan tujuan kasih. Dan kalau kita baca, saudara, ribuan orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan saudaraku, kalau kita berpikir lebih jauh, apa sih yang membuat kita ini terhalang untuk bertobat dan mengampuni orang lain? Sebetulnya ada 3 penyebab, yaitu diri kita sendiri, orang lain, dan 1 sebab yang lain. Bisa atau tidak bisa, setidaknya ada 3 hal ini. Nah, yang pertama adalah dari diri kita sendiri. Kalau memang diri kita ini punya tekad yang kuat, walaupun seringkali ada suara-suara di dalam diri kita, aduh jangan bertobat, jangan berubah, buat apa? Kamu sudah enak seperti ini, jangan mengampuni. Kamu sudah disakiti sedemikian dalam, buat apa kamu mengampuni, dan seterusnya. Saudara, mana yang kita menangkan? Suara hati yang justru mengatakan, ayo Tuhanmu sudah mengampuni kamu, kenapa kamu tidak bisa mengampuni? Ayo, dia juga adalah keluargamu sendiri, ampuni dia, dan seterusnya. Kalau kita berhasil memenangkan suara hati kita yang positif, tentunya kita bisa mengampuni. Itu dari sisi diri kita. Atau kita malah tenggelam oleh suara-suara buruk yang mengatakan jangan dan bahkan lupakan. Dan akhirnya kita tidak bisa bertobat atau mengampuni. Di poin yang kedua, ketika kita mendapat masukan dari orang lain, rupanya masukan-masukan yang mengecilkan hati, yang menghambat, itu lebih mudah kita tangkap. Yang mendorong kita, ayo kamu bisa. Saya juga pernah mengalami, mungkin tidak sama, tapi pengampunan dan pertobatan itu hal yang sangat mungkin terjadi, apalagi di dalam Kristus. Mungkin suara yang positif terlewatkan, sementara orang-orang yang lain mengatakan, gak apa-apa, orang kayak gitu layak kok, buat apa kamu ngampuni, buat apa kamu berubah, kamu sudah enak seperti ini, malah kamu bisa bebas sama kita untuk berbuat hal-hal yang ya mungkin menurut agamamu gak baik. Saudaraku, kembali lagi, suara mana yang kita menangkan? Dan yang terakhir, saudara, yang satu ini adalah sesuatu yang menjadi hal yang paling kuat dan berharga di dalam keimanan Kristen, gereja Tuhan dimanapun berada. Apakah itu? Satu sumber yang tidak ada muatan negatif, tidak ada penghalang sama sekali. Apa itu? Yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Karena Alkitab selalu akan mendorong kita semua untuk mampu bertobat dan mengampuni. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Apakah semua ini hanya sekedar sebuah pengetahuan, ataukah kita akan melakukannya bersama Kristus? Tuhan menyertai. Amin. Saat hening bagi kita.
Mari jemaat, kita bangkit berdiri untuk mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami sungguh bahagia, kami sungguh merasa tenang ketika kami berdoa kepadamu untuk dunia ini, untuk mereka yang menderita karena bencana, untuk mereka yang bekerja keras untuk menolong sesamanya, untuk mereka yang berusaha memperbaiki, mereservasi kembali alam ciptaanmu, memulihkannya, merawatnya. Kami juga berdoa untuk mereka yang dengan tekun, giat, membangun, meninggikan kembali rasa kemanusiaan, menolong sesamanya dengan sungguh-sungguh, tanpa memandang apapun yang membedakan. Mereka-mereka yang menjadi utusan dan duta negara kami, untuk bertugas di tempat-tempat yang jauh, untuk keluarga-keluarga yang terpisah karena sekolah maupun bekerja. Inilah setiap doa kami ya Tuhan. Kami naikkan bersama doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya jemaat akan memberikan persembahan, dan saya akan membacakan ayat persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, dengan mengingat segala berkat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami hendak menyatakan ungkapan syukur kami kepadamu melalui persembahan kami. Berkati persembahan kami agar bermanfaat bagi pelayanan dan aktivitas jemaat-Mu di tempat ini. Berikan hikmat kepada majelis jemaat yang Engkau percayakan untuk mengelolanya, sehingga benar-benar ditujukan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber kehidupan akan mencurahkan berkat-Nya atasmu, memberikan kasih-Nya dan damai sejahtera melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya.